Hari ini Jokowi mendatangi Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Kalisari dan juga RSUD Pasar Rebo untuk mengetahui kepuasan warga Jakarta terhadap pelayanan pemerintah provinsi. Belusukan seperti ini sangat identik dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Selama setahun menjabat, Jokowi selalu belusukan ke berbagai sudut ibu kota. Tempat pelayanan masyarakat seperti kantor pemerintah dan rumah sakit atau puskesmas jadi lokasi favorit Jokowi untuk bertemu warganya. Seperti yang dilakukan pagi hari tadi, Jokowi mendatangi kawasan Jakarta Timur, tepatnya Kecamatan Pasar Rebo dan Kelurahan Kalisari. Dalam kunjungan ini, Jokowi membawa permen untuk diletakkan di meja pelayanan. Permennya mana? Sama. Ya itu pelayanan, ini salah satu pelayanan kepada masyarakat. Kalau kita ada kayak di bank gitu ya, pelanggan, customer yang datang ke bank pasti di situ ada, di setiap loket pasti ada permennya, pasti ada akuanya. Ini bentuk pelayanan kepada pelanggan. Sama juga di kelurahan, di kecamatan, di kantor perizinan juga. Masyarakat itu adalah kayak pelanggan gitu. Belusukan dilanjutkan ke RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di rumah sakit ini, Jokowi melihat langsung pelayanan terhadap pasien yang menggunakan kartu Jakarta Sehat. Masih tidak puas, Jokowi melanjutkan kunjungan mendadak ke kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kali ini, Jokowi kembali harus menelan pil pahit. Pasalnya, pelayanan masyarakat masih jauh dari memuaskan. Kekecewaan timbul saat Jokowi meminta data permohonan izin usaha perdagangan. Pegawai wali kota tidak dapat mengoperasikan komputer karena petugas yang biasa melayani tidak ada di tempat. Belusukan seperti ini membuat kinerja Jokowi di mata masyarakat sangat baik. Bahkan hasil survei Indobarometer menunjukkan 97,5% masyarakat Jakarta menilai Jokowi telah bekerja keras. Bahkan penerimaan publik terhadap program Jokowi mencapai 80%. Dari survei tersebut terlihat masih banyak warga Jakarta yang mendukung sang gubernur. Asep Syaifullah, Indosiar, Jakarta. Jokowi marah dan langsung membanting berkas di depan para petugas. Saat mengunjungi kantor Wali Kota Jakarta Timur Jumat siang, Jokowi sempat memantau pelayanan yang dilakukan para petugas. Di ruangan pelayanan terpadu satu pintu ini, Jokowi juga sempat bertanya tentang beberapa persyaratan perizinan kepada Wali Kota Jakarta Timur. Namun, saat meminta bertemu dengan petugas perizinan di bagian usaha mikro menengah, sontak wajah Jokowi berubah. Jokowi yang awalnya berniat diskusi malah dibuat kecewa. Pasalnya, di ruangan itu tidak ada satupun petugas yang berjaga. Karena tidak bisa menahan emosi, Jokowi membanting berkas perizinan dan kemudian keluar ruangan tanpa memberi komentar sedikit pun. Nggak bisa, Pak Gubernur, Pak Gubernur sini. Dia besok ketemu saya nanti ketemu saya. Rupanya sikap disiplin yang selama ini diterapkan Jokowi ternyata masih belum berpengaruh terhadap para PNS. Apakah ini juga terjadi pada instansi Pemprov DKI lainnya? Denny Nanto, Pranedia, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertekad mengubah pelayanan publik agar semakin mudah diakses warga. Selain memangkas birokrasi yang dinilai rumit, Jokowi ingin agar kantor instansi pemerintah daerah tampil ramah sekaligus terbuka. Jumat pagi tadi, Jokowi yang mengenakan baju khas Betawi melakukan inspeksi mendadak ke beberapa lokasi pelayanan masyarakat di Jakarta. Joko Widodo melakukan tanya jawab dengan beberapa warga yang antri mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan izin mendirikan bangunan. Kunjungan dilakukan di Kecamatan Pasar Rebo dan Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur. Dari dialog terungkap, Jokowi mengakui beberapa materi harus melalui tahapan yang berbelit karena harus berhubungan dengan instansi lain. Ada yang sudah cepat, ya tadi urusan KTP, urusan SKTM bisa 5-10 menit. Tetapi ada urusan-urusan izin yang memang agak lama. Ini yang mau kita potong. Contoh ngurus IMB, tidak diselesaikan di kantor itu saja, tapi harus bawa ke Sudinya. Ini kan
harus ke lapangan, bawa ke sudinya. Itu yang menyebabkan kelamaan. Mengantisipasi kerumitan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sistem online untuk pengurusan administratif. Namun dalam kasus-kasus tertentu, layanan dari meja ke meja diperlukan karena membutuhkan tatap muka dengan petugas. Sebelum meninggalkan lokasi, Jokowi memberikan kejutan dengan menaruh mangkuk berisi permen dan keranjang air mineral. Kedua barang ini sengaja dibawa dari balai kota untuk diletakkan di kantor yang dikunjunginya. Saya pesan ke lurah, ke camat untuk yang di front depan tuh yang dipilihkan lah, dipilihkan yang memang orang yang bisa melayani, bisa tersenyum. Jangan di front depan pelayanan cemberut ya. Meskipun melayaninya cepat, tapi kalau cemberut ya nyebelin juga kan. Jokowi melanjutkan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Jokowi mengecek langsung pelayanan kesehatan masyarakat yang menggunakan fasilitas Kartu Jakarta Sehat atau KJS. Jokowi juga melakukan dialog dengan pasien dan pemegang Kartu Jakarta Sehat. Jokowi juga memantau pembangunan fasilitas ruang inap kelas 3 sehingga mampu menambah kapasitas pelayanan pengguna program KJS. Mengakhiri kunjungan, Jokowi melakukan hal yang sama dengan di kelurahan dan kecamatan, yaitu menaruh permen dan air mineral di meja pelayanan rumah sakit. Secara umum, rapor duet pemimpin Jakarta Joko Widodo Basuki Cahayapurnama relatif bertinta biru. Warga Jakarta cukup puas dengan kepemimpinan gubernur yang memanggul beban besar pengharapan untuk membenahi ibu kota. Di awal pemerintahannya, Jokowi mengajak sejumlah pejabat di jajaran pemerintah provinsi melongok gorong-gorong, menyusul banjir yang merendam hingga ke kawasan Istana Presiden. Yang paling banyak mendapatkan apresiasi adalah ketika gubernur mantan wali kota Surakarta ini dianggap berhasil menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keributan yang dikhawatirkan terjadi akibat banyaknya backing preman di pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara ini ternyata tidak terjadi. Pasar Tanah Abang kini bersih tanpa ada perlawanan berarti dari para PKL yang kini menempati Blok G, Pasar Tanah Abang. Upaya Jokowi memoles wajah dan lingkungan ibu kota bukannya tanpa perlawanan. Namun Jokowi yang selalu menebar senyum kala menghadapi warganya punya jurus jitu. Jokowi selalu lebih dahulu mengisi perut warga yang protes sebelum membahas pokok masalahnya. Lobi makan siang ala Jokowi sejauh ini sukses meredam marah warga. Namun duet Jokowi Ahok bukannya tanpa celah. Berdasarkan hasil riset lembaga survei Indobarometer, PR besar pasangan gubernur ini adalah masalah penanganan kemacetan ibu kota. Warga menilai hingga kini belum ada langkah Jokowi Ahok yang dapat memberikan peluang pada Jakarta untuk keluar dari jerat kepadatan lalu lintas. Para kepala daerah, ya jangan ngarep setahun itu masih ditoleransi karena mayoritas itu sebetulnya anggap 1 tahun itu udah harus kelihatan gitu loh. Jokowi Ahok sebenarnya sudah membangunkan lagi proyek MRT dan monorel yang lama tertidur. Namun, ini belum cukup memuaskan responden survei. Dengan anggapan, kalaupun 2 proyek besar angkutan massal ini rampung, tidak akan bisa mengangkut lebih banyak penumpang dibandingkan dengan Transjakarta. Ini karena jalur MRT dan monorel tidak sebanyak jalur Transjakarta. Tugas Jokowi mengurai macet semakin berat setelah mobil-mobil murah diluncurkan di ajang pameran mobil terbesar di Indonesia beberapa waktu lalu. Wakil warga DKI di Parlemen Jakarta juga menilai apa yang dilakukan pasangan Jokowi Ahok tidak orisinil karena hanya melanjutkan program-program gubernur periode sebelumnya dari tidur panjang. Bagaimanapun, rapor Jokowi Ahok selama setahun pemerintahannya layak diapresiasi. Walau relatif hanya meneruskan program sebelumnya, minimal inilah cermin keseriusan pemimpin Jakarta memaksimalkan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah ada tapi tidak berjalan. Jakarta menanti terobosan baru Gubernur Jokowi dan Wagub Basuki untuk membawa ibu kota menjadi lebih baik. Tentunya dengan kontrol dari masyarakat agar program-programnya tetap berjalan pada jalurnya. Tim Liputan Trans 7. Jokowi adalah fenomena. Sejak menjadi wali kota Solo, nama Jokowi terus bergaung. Bahkan setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berubah menjadi Joko Wow. Begitu sebagian orang menyebut. Gebrakan-gebrakannya menjadi harapan bagi masyarakat. Publik pun menilai inilah capres yang diharapkan.
Indonesia 2014. Pilihan masyarakat itu tercermin dari sejumlah survei yang dilakukan beberapa lembaga. Pada April 2013, survei CSIS menunjukkan Jokowi unggul telak dibanding capres lain. Tak lama berselang, Juni 2013, survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia juga menunjukkan hasil yang sama, Jokowi unggul. Terakhir pada bulan Oktober 2013, Pusat Data Bersatu juga melakukan survei. Mayoritas responden setuju Jokowi nyapres. Keterkenalan dan keterpilihan Jokowi dalam berbagai survei menjadi indikator publik mengharapkan sosok kurus itu sebagai calon presidennya. Namun, Jokowi enggan untuk menyatakan kesiapannya. 2014 tanyakan ke DPP, ke Ibu Ketua Umum. Ibu Mega udah kalau misalkan diizinkan. Jalan Jokowi menjadi capres juga masih panjang. PDI Perjuangan, partai di mana Jokowi sebagai kader, belum memberi keputusan. Namun, sejumlah indikasi seolah memberi harapan. Pada Rakernas ketiga partai di Jakarta, Megawati memberi kesempatan kepada Jokowi untuk membacakan Declaration of Life Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dan manfaat Soekarno 10 September 66. Jokowi juga seringkali diajak sang ketua umum berkunjung ke berbagai daerah. Merdeka! Merdeka! Kini, apakah Jokowi akan benar-benar digadang? Semua tergantung Megawati. Beliau kan belum selesai. 1 tahun kan pada 1 tahun nanti akan 1 tahun. Ya kamu kalau umpamanya 1 tahun sekolah, apa yang kamu bisa dapat? Ya sudah. Setuju banget. Tapi kan selama dia jadi gubernur aja udah langsung ini. Tindakannya itu bener-bener ini, nggak cuma janji doang. Enggak, dia langsung maju. Dia kan pasti rakyat banyak yang suruh maju Jokowi jadi presiden. Biar dia nggak pengen maju kan banyak yang jagoin. Kalau sekarang ini di antara yang lain kayaknya dia lebih bagus daripada yang lain. Kenapa, Pak? Ya buktinya udah banyak kan untuk bantu rakyat kecil. Kalau saya sih setuju kalau Jokowi nyapres, karena kita lihat kinerja dia sebelum setahun ini sudah banyak perubahan buat Jakarta. Next, karena di satu sisi Jokowi kan diusung salah satu partai terbesar di Indonesia yaitu PDI Perjuangan. Cuman kita lihat mekanisme ke depan nanti seperti apa. Kalau saya setuju sekali karena Jokowi pro rakyat dan dia sangat merendah sekali. Jadi kayaknya untuk capres top banget. Hidup Jokowi.